Kamu harus datang dan minta maaf padaku. Sekarang juga. Kalau tidak, muka bekas pacarmu yang cantik itu akan kurobek-robek. Karena kau telah merobek-robek harga diriku sebagai seorang suami. Paham? Paham? Dia tidak berani datang, kan? Dasar pengecut. Jahanam. Bang. Berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab. Ita, dia cuma ingin menikmati tubuhmu. Setelah itu, dia tidak peduli apapun yang akan terjadi denganmu. Mengerti? Bang. Kalau dia tidak muncul dalam tempo 1 jam, mukamu yang mulus ini akan merasakan betapa tajamnya belati ini. Kau telah hancurkan harga diriku. Dan sekarang aku akan hancurkan harga dirimu. Bahkan masa depanmu sekalian. Jangan. Lita? Iya, Bu. Cantik sekali kamu pagi ini. Terima kasih, Bu. Oh ya, pegawai baru itu sudah datang? Pak Bambang Sutrisno kan, Bu? Iya, tolong nanti kalau dia datang, panggil ke ruangan saya. Baik, Bu. Pak Niko, kemari sebentar. Baik, Bu. Dasar laki-laki pengecut. Dia tidak berani muncul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bang, apa permintaan maaf dari saya tidak cukup buat Abang? Diam kau pelacur! Diam! 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 Selamat pagi, Pak Bambang, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya kira kamu akan datang terlambat hari ini. Silakan duduk. Terima kasih. Ini kan hari pertama. Masa hari pertama masuk kerja sudah nggak disiplin? Ya, biasanya anak muda suka nggak kira-kira kalau berweekend. Apalagi sama pacar. Saya bukan tipe anak muda seperti itu, Bu. Syukurlah. Saya senang mendengarnya. Biasanya saya ragu kalau mengambil staf yang usianya masih muda. Ya karena itu tadi. Saya takut mereka tidak bisa bertanggung jawab secara dewasa. Tapi kamu kelihatannya lain. Saya sudah melihatnya sejak pertama kali saya mewawancarai kamu. Terima kasih, Bu. Oh ya, siang ini saya ada rencana meninjau proyek di Bandung. Sebaiknya kamu ikut. Ke Bandung? Iya. Paling jam 6 atau jam 7 juga sudah kembali lagi ke Jakarta. Kenapa? Nggak bisa? Bisa. Bagus. 1 jam lagi kita berangkat. Sementara itu Lita akan menunjukkan di mana ruang kerja kamu. Wanita murah.
Sudah beberapa laki-laki yang kau ajak tidur di rumah ini? Sudah berapa, ha? Demi Tuhan, Bang, gak ada. Bohong! Penipu. Kau sepertinya ruangan untuk level manajer dan direksi saja. Ini tadinya memang ruangan kerja Ibu Nanda, dan semenjak suaminya meninggal dunia, Ibu Nanda pindah ke ruangan almarhum Bapak, dan ruangan ini sudah lama dikosongkan. Sudah lama suaminya Bu Nanda meninggal? Ya, kira-kira sudah 5 tahun Ibu Nanda menjanda. Bapak mau saya ambilkan minuman? Nanti saja. Terima kasih. Kalau begitu, saya tinggal ya, Pak. Terima kasih. Beruntung sekali ya. Sekarang saja banyak sarjana yang masih nganggur. Ini Mas Bambang malah sudah dapat kerja sebelum dia lulus. Iya, kebetulan dia mendapat atasan yang baik sekali sama dia, Dok. Ya mungkin bos pacarmu itu melihat suatu potensi yang sangat besar pada dirinya. Iya, mungkin juga. Dia insinyur kan? Insinyur teknik sipil. Prospeknya bagus. Karirnya bisa mulus loh kalau kamu mendukungnya. Mudah-mudahan. Aku minta kau seret bajingan itu kemari dan suruh dia minta ampun kepadaku. Kalau tidak, kalian berdua aku akan bikin malu. Malu besar. Kalau perlu aku akan lapor kepada polisi bahwa kalian berdua telah berzina. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Jangan. Kenapa? Kau takut karirmu hancur? Hancur lebur? Wartawan dengan segala senang hati akan memuat berita tentang kamu di halaman paling depan. Bayangkan, seorang artis panas ketangkap main gila dengan bekas pacarnya dan diceraikan oleh suaminya. Bang, jangan dong, Bang. Kalau kau tidak mau semuanya ini terjadi, lihat aku. Seret bajingan itu kemari dan suruh dia minta ampun kepadaku. Mengerti? Pergi sana. Dan jangan kembali sebelum bajingan itu kau bawa ke hadapanku. Pergi. Para istri itu mempunyai andil yang sangat besar dalam perjalanan karir suaminya. Memang sih banyak orang yang meremehkan posisi ibu rumah tangga. Padahal mereka itu adalah tiang keluarga yang bisa memberikan kekuatan dan ketenangan sehingga para suami bisa mencapai karir yang mulus. Jadi menurut dokter, saya harus menuruti keinginan Mas Bambang. Jadi ibu rumah tangga 100% dan berhenti bekerja setelah menikah. Ya, saya terpaksa mengatakan itu, Nick. Walaupun pasti saya akan kehilangan kamu. Karena kamu adalah perawat yang paling berdedikasi dan paling baik yang pernah saya kenal. Iya, sebenarnya saya juga merasa berat untuk meninggalkan pekerjaan ini, Dok. Tapi saya masih pikir-pikir kok. Memang kapan kamu menikah? Kalau tidak ada halangan, mungkin bulan depan kami sudah mulai mencetak undangan. Dan saya mau minta izin cuti untuk pulang ke kampung karena pernikahan kami akan dirayakan di sana. Saya turut bahagia mendengarnya. Dan kamu juga pasti sudah gak sabar kan menanti hari hanya? Nggak tahu ya, Dok. Tapi perasaan saya justru gelisah. Itu sih biasa. Calon pengantin yang gelisah menanti hari perkawinannya. Tapi saya gelisah bukan karena menunggu hari pernikahan saya. Justru karena membayangkan hari-hari setelah pernikahan tersebut. Apa kamu merasa belum siap?
kadang-kadang saya merasa belum siap untuk memenuhi semua tuntutan Mas Bambang. Dia punya gambaran yang berbeda tentang sebuah rumah tangga dengan saya. Kalau begitu, kamu harus mulai membicarakan soal ini dengan serius pada calon suami kamu. Mulai dari sekarang. Mas Bambang lebih sibuk mengurus soal masa depannya, sekolahnya, dan karirnya, Dok. Buat dia semua itu lebih penting menjadi pondasi rumah tangga. Padahal buat saya kecocokan pendapat juga penting. Menurut dokter bagaimana? Dua-duanya penting. Karena hal yang wajar lah bagi laki-laki kalau mereka lebih mementingkan hal-hal yang bersifat material. Sedangkan bagi perempuan ya wajar kalau mereka lebih mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Karena lelaki lebih realistis, sedangkan perempuan itu biasanya lebih mengutamakan perasaan. Jadi saya harus bagaimana, Dok? Ya cari waktulah yang tepat untuk membicarakan soal ini semua. Karena nggak mudah loh untuk menyatukan dua keinginan yang berbeda nih. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Boleh saya ketemu dengan Aldi? Aldi? Anda siapa ya? Saya temannya. Aldi belum pulang. Bisa saya bantu? Oh iya, kita belum kenalan. Saya Yuli. Intan Juwita. Begini, Bu. Saya punya masalah yang sifatnya pribadi dengan Aldi. Jadi mungkin lebih baik kalau saya bicara langsung dengan dia. Kalau begitu, silakan tunggu. Terima kasih, Bu. Aldi biasanya pulang jam 7 untuk makan malam. Maaf, saya tinggal dulu ke dalam. Iya, Bu. Halo? Niken. Nik, ini aku Bambang. Mas, kapan kembali ke Jakarta? Nanti malam aku usahain pulang, ya. Tapi kelihatannya aku nggak bisa jemput kamu, Nik. Kamu bisa pulang sendiri, kan? Iya, nggak apa-apa. Nanti saya pulang sendiri aja. Ya udah, hati-hati ya, Nik. Yuk, sampai nanti. Kalau memang Mas Bambang nggak bisa jemput kamu malam ini, biar saya yang antar kamu ya. Nggak usah, Dok, nggak apa-apa. Nanti saya naik kendaraan umum aja. Jangan, bahaya. Apa kalian nggak pernah baca koran? Bahwa sebagian besar korban kejahatan di malam hari adalah wanita. Dari mana sih, Di? Habis fitness, lagi suntuk nggak ada kerjaan. Ntar malam kita jalan yuk. Saya nggak bisa, Di. Ada acara ceramah malam ini. Oke. Niken juga mau pulang. Sudah jam 9. Lagi pula, teman kamu kan banyak, Di. Di Amerika kok. Kamu kan bisa cari teman di diskotik lah apa. Kamu kan pintar bergaul. Emangnya kamu pikir aku ini orang apa, ha? Saya permisi pulang duluan, Dok. Mari, Mas. Saya juga duluan ya. Kamu yakin nggak mau diantar, Nik? Sudah mulai hujan tuh. Nggak usah, Dok. Nanti jadi manja. Itu sudah biasa kok. Mari, Dok. Mari, Mas. Oke. Mau diantar kemana? Ke rumah atau... Nggak, maksud saya mau permisi pulang. Oh, oke. Kamu mau tidur lagi di rumah? Buat apa aku pulang kalau sendirian juga?
Yang aku butuh lah teman bicara. Sudah, saya pergi ya. Yuk. Masuk, kamu kehujanan. Mau temenin saya makan malam ini? Tapi maaf Mas, saya benar-benar tidak bisa menemani Mas. Saya harus segera pulang ke rumah. Nggak apa-apa kalau begitu, kita ke rumah kamu saja. Kamu tinggal sama orang tuamu? Enggak, saya ngontrak sendiri. Bisa bikin kopi kan?